Gereja Helena itu kan kaya raya. Umat kita 12.000 loh. Loh, ini uang kolekta kan luar biasa juga itu. Betul. Berapa sih uang kolekta kita tiap bulan? Nah, dibuka gak? Yang katanya Iya mahal kan? itu Pak Yang IPL. luar biasa itu kan. Kok bisa kena IPL ya tempat ibadah ya? Tetap saya akan bayar. Oh, oke. Yang wajar. Yang wajar. Wajar ya. Berarti ada yang nggak wajar. Ada yang nggak wajar nih. Ada yang... Di dalam rapat DPH, wah kita bisa fight tempur mulut kita. Saya gendong anak saya. Nak, mohon maaf, saya akan janji berikutnya akan saya baptis kamu dengan baik. Kalau 3 periode kan artinya betah dong. Kebalik. Malah bagi saya Anda lebih banyak yang benci kayaknya. Ya. Oke, kembali di Pojok Helena. Hari ini yang muda nih nggak berani nih duduk di sini sebagai host. Karena kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dari Gereja Santa Helena. Bapak Hernu Sulistyo. Betul Pak ya? Betul. Wakil Dewan Paroki. Sekarang ya. Sekarang ya. DPH. DPH. DPH itu apa? Banyak yang belum tahu nih Pak. DPH itu apa? DPH itu singkatan dari Dewan Paroki Harian. Di mana kita tugasnya ya sehari-hari di gereja untuk mengurusi urusan gereja. Baik dari urusan program karya maupun dari pastoran dan lain sebagainya. Umat kita urus semuanya di sini. Overall panjang ya jadinya karena program karya pun umat belum tentu ngerti juga apa sih program karya. Tapi didatangkan hari ini Pak Heru ini bukan ngejelasin tentang DPH nih. Datang ke sini untuk kita korek apa kesadaran di DPH dan bagaimana rasanya jadi DPH. Ya. DPH itu kemarin saya lihat itu DPH itu pengurus DPH tahun 2024 sampai 2027. Ya. Berarti ada masa bakti. Iya. Tapi Pak Hernu udah 3 periode nih. 3 kali bakti nih. Iya, betul. Kok bisa? Anda susah move on atau gimana? Oke. Ya, kembali lagi ini menjadi sebuah tantangan. Ya. Tantangan. Di mana di dalam buku PDDP, saya selalu bawa buku ini. Ya. Ini buku yang cukup saya pegang teguh di sini. Di pasal itu, 33. Bentar Pak, sorry saya cut. Itu yang nerbitin siapa Pak? KAJ. Berarti aturan hanya ini KAJ, ya. Oke, berarti aturan itu dari KAJ. Dari KAJ. Oke, lanjut Pak. Di dalam pasal 33 itu disebutkan bahwa masa bakti dari Dewan Paroki Harian. Ya. Pak, maaf Pak, mic-nya agak maju deh. Masa bakti dari Dewan Paroki Harian, di mana pengurus Dewan Paroki Harian hanya boleh memangku jabatan 2 kali periode berturut-turut. Anda 3 nih? Ya. Jabatan yang sama 2 kali periode berturut-turut. Oke. Ya, jadi 2021 sampai 2024 dan 2018 sampai 2021 saya menjabat sebagai sekretaris 1. Ya. Di mana periode itu kalau saya diminta untuk melayani kembali di periode berikutnya itu tidak bisa dengan jabatan yang sama. Oke. Tetapi di buku ini disebutkan bahwa bisa melayani kembali dengan jabatan yang berbeda. Artinya di periode ketiga ini saya menjabat sebagai wakil Dewan Paroki Harian. Berarti 1 orang. Nah, DPH jumlahnya berapa? Sekarang 21 dengan Romo. 21 dengan Romo. Berarti dikurang Romo 18. Ya, setiap orang bisa melayani 36 tahun dong berarti. Wah, luar biasa. Dengan pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Ya, hari ini periode sekarang Pak Hernu wakil dewan. Iya. 2 periode ke depan boleh dong. Selama masih dipercaya dan untuk dibutuhkan oleh umat ya harus siap. Harus siap. Harus siap. Iya. Saya bilang harus siap. Oke. Hari ini, periode ini wakil dewan, periode depan wakil dewan. Depannya lagi Romo gitu ya? Depannya enggak, jangan. Romo itu kan beda ya, beda. Jangan disamain. Kalau terus abis periode depan ya, jadi bendahara, bisa dong? Ya, kembali lagi Pak ya. Kita melayani juga harus profesional gitu kan. Ya. Apakah bidang saya juga sebagai bendahara bisa untuk melakukan seperti itu? Saya belum pede untuk jadi bendahara. Oke. Artinya ya itu tergantung kita semua ya, kembali lagi kita. Kita melayani sebagai apa sih? Passion kita apa sih? Kan? Oh, passion saya misalkan di katekese, oke, katekese jalan. Passion saya di mana Komsos, ayo Komsos jalan.
Tapi kalau passion saya bukan di situ, ya mungkin ada yang lebih baik, ya kan? Dan mungkin dari tim pemilihan DPH juga bisa merumuskan itu, menggali itu semua, siapa yang cocok berada di posisi tersebut. Saya yakin tim pemilihan DPH itu orang-orang yang cukup kredibel, cukup dipercaya oleh umat untuk memilih orang-orang yang tepat. Oke, sesuai dengan bidangnya ya. Sesuai bidangnya. Tapi kalau orangnya nggak ada gimana, Mbak? Orang yang nggak ada ya diadakan, dicari, tetap digali. Umat kita 12.000 loh. Apakah tidak ada? Oke, Satu orang ada banyak. Masalahnya mau nggak? Gimana? Masalahnya mau atau tidak? Ya, mau itu yang pertama. Syarat melayani adalah satu mau dulu. Ya. Mau, kemudian dia mampu, lalu dia memiliki waktu dan menciptakan waktu. Syarat sebuah pelayanan. Tapi kan begini, Pak, ini saya mewakili umat nih, bukannya mewakili pribadi saya. Ya walaupun adalah kepikiran sendiri. Tapi biasanya yang omongan terjadi, kalau ada sesuatu yang tidak baik atau tidak berhasil atau apapun itulah, yang negatif lah. Selalu komentarnya ini DPH-nya nih nggak bener. Ini DPH-nya nih nggak beres. DPH-nya kok begitu. DPH-nya kok begini. Dan lebih arah ke negatif. Nah, gimana nih Pak penjelasan ke umat bahwa saya yakin nggak maksud DPH seperti itu kebijakannya atau tidak memuaskan umat, saya yakin pasti tujuannya itu baik. Gimana ngejelasin ke umat Pak supaya umat pun nanti kan harus tertarik juga menjadi DPH. Iya, betul. Saya sangat setuju ketika pergantian pengurus itu terjadi setiap saat. Ya. Setiap periode itu ganti. Regenerasi. Artinya apa? Regenerasi jalan. Ya. Pengkaderannya jalan. Ya. Tetapi memang tidak setiap saat ya orang-orang itu bisa berganti. Kenapa? Karena memang ada yang dibutuhkan lagi periode berikutnya. Ya. Ya kan. Nah, orang-orang di Dewan Paroki Harian maupun Dewan Paroki Inti, Dewan Paroki Pleno, itu orang-orang pilihan. Siapa yang memilih? Umat yang memilih. Umat yang memilih. Kita kembali ke umat. Pleno ini kita berarti ketua lingkungan ya? DP Pleno kan? Ya. Ya, ketua lingkungan, para ketua lingkungan. Oke. Ada kategorial di sana, ya kan? Dan lain-lain. Nah, yang milih siapa? Umat yang milih. Bukan kita yang milih. Umat yang milih, mengusulkan. Kita hanya menyeleksi terkait dengan keteguhan, ya kan? Keseriusannya dia, komitmen pelayanan dia. Ya. Ini yang dipentingkan. Ketika itu usulan umat, oke, kita akan tampung, kita akan kemudian gali, lalu kita akan resmikan, dipelantikan. Itu seorang ketua lingkungan. Ya kan? Demokratis pemilihannya, ya kan? Dari umat memilih 3 orang saring jadi 2 jadi 1, kita akan uji di situ. Demokratis dari umat ke umat. Itu untuk DP Pleno. Ya. Kita balik ke DPH. Demokratis kah? Demokratis. Cara pemilihannya? Dari wilayah. Ya. Pemilihan itu di buku ini kembali lagi ya. Ada yang namanya cara pemilihan. Ya. Di sini tata caranya adalah dibentuk adanya tim pemilihan DPH. Terdiri dari 1, romo kepala. Yang kedua, wakil dewan. Yang ketiga, sekretaris 1. Yang keempat adalah koordinator bidang pekat, pengkaderan kaderisasi. Yang kelima adalah ketua seksi pekat itu sendiri. Yang berikutnya ada ketua seksi. 3 wakil umat. Jadi ada 8 orang tim pemilihan DPH. Ini udah pasti sesuai buku ini. Kita menjalankan amanat di sini. 8 orang ini akan menyeleksi semuanya. Menyeleksi siapa? Orang-orang, nama-nama yang diusulkan dari umat. Lewat siapa? Lewat lingkungan, lewat wilayah, lewat seksi, kategorial, dan lain sebagainya. Dari semua elemen yang ada di gereja. Iya, betul. Demokratis. Tapi gini Pak, ada omongan juga seperti ada satu wilayah itu 4 perwakilan. Artinya satu wilayah itu ada 4 orang DPH, bahkan 1 lingkungan. Bukankah seharusnya, ini saya nggak tahu ya, saya cuman mendengar bukannya harusnya itu 1 wilayah 1 perwakilan mengirim 1 wakil? Tidak ada yang menulis di situ. Tidak ada aturan seperti itu. Berarti memang idealnya keterwakilan wilayah itu ada. Kita bilang wilayah, lingkungan ya, wilayah. Kita sekarang memiliki ada 14 wilayah tambah 2. 16 wilayah sekarang. 16 wilayah. Tapi ada 1 wilayah yang saat ini memang kosong di DPH, yaitu wilayah Legok.
Tidak ada perwakilan Tidak ada DPH. Ya. Tahun sebelumnya itu Kelapa II tidak ada. Ya. Dan ini memang terjadi setiap saat. Karena apa? Di periode tersebut kami tidak menemukan adanya calon DPH yang cocok untuk posisi itu. Jangan dipaksakan. Bukannya umat yang menyalonkan, Pak? Calon wilayah. umat tetap kita verifikasi. Tidak mungkin calon umat itu kita terima 100%. Oh, diverifikasi dulu. Kita verifikasi, ya. Oke, memang si A, si B, si C itu adalah dari calon umat. Ya. Tetapi kembali lagi, apakah orang itu pertama mau? Belum tentu yang calon itu mau. Apakah dia mampu? Ya. Apakah dia memiliki waktu? Menciptakan waktu untuk melayani. 3 lagi ini kembali ke syarat pelayanan. Ya. Kita gali di situ. 8 orang tim pemilihan DPH inilah yang menjadi kunci dalam memverifikasi, mengidentifikasi, menyaring umat. Sehingga terjadilah 21 orang yang sekarang ini dilantik sebagai DPH. Oke, berarti rumor yang beredar bahwa setiap wilayah mengirimkan perwakilan itu tidak ada di dalam buku ini? Tidak ada. Oh. Wakil umat. Oke. Wakil umat per wilayah. Terjemahannya beda. Ya kan? Wakil umat. Oke. Belum tentu per wilayah ada. I see. Ya. Bahkan untuk yang kemarin kita seleksi pun, ya, beberapa wilayah tidak mengirimkan wakil, nama-nama juga loh. Tidak ada. Tidak ada yang mengirimkan. Tapi di sounding ke mereka. Sounding juga ke mereka. Betul. Artinya memang tergantung ya dari lingkungannya ini aware gak ya terhadap gereja. Kembali kepada lingkungan. Umat basis, kembali ke umat basis. Mereka peduli nggak sih? Care nggak sih dengan adanya pemilihan DPH ini? Care nggak sih mengenai kebutuhan wilayah dari seorang DPH ini? Keterwakilan mereka tuh care nggak sih mereka? Oke. Ketika wilayah itu memiliki wakil di Dewan Paroki, dia akan menjadi sebuah background sendiri. Paling tidak membawa suara wilayah itu ke ranah pengurus Dewan Paroki harian. Kalau boleh tahu Pak, berapa banyak wilayah yang tidak aware dengan hal itu? Waduh. Nggak usah sebut wilayah nggak apa-apa. Tapi hanya jumlah. Saya tahu ada 3. 3. Dari 16 tadi ya? Dari 14. Oh, dari 14 pemekaran ya. Oh, belum pemekaran. Dari 14 wilayah 3 nggak aware. Tidak ada perwakilan. Oke. Ya, tidak mengirimkan. Tetapi memang ya itu tadi seleksi itu beragam, ya kan? Tidak hanya nama-nama yang dikirimkan oleh umat, DPH sendiri pun memiliki nama-nama calon yang mungkin bisa untuk diusulkan menjadi Dewan Paroki harian. Ya. Tapi kan mereka belum tahu juga tentang apa sih DPH itu. Iya. Makanya ada pembekalan. Enggak, maksudnya gini. Umat mungkin nggak aware-nya untuk mengirimkan wakil ke DPH karena mereka sendiri mungkin nggak tahu DPH itu apa. Itu salah itu. Justru itu salah. Sebuah organisasi gereja itu memiliki pengurus pasti. Ya, ketika orang itu tidak tahu bahwa ada pengurus gereja, itu namanya orang tidak aware. Orang tidak mau tahu berarti dia. Ya. Oke, tapi memang dinamikanya seperti itu. Gambaran seperti ini gambarannya. Setiap minggu gereja ada misa. Ya. Oke ya kita tahu. Ada petugas lektor, petugas mazmur. Pasti tahu mereka kalau petugas lektor, putra altar. Ini apa di situ? Artinya adalah ada yang mengorganisir semuanya. Ada pengurus dong berarti dong. Oke, mungkin gini. Mereka hanya taunya ada pengurus gereja. Iya. Tetapi kata Dewan Paroki harian ini bagi mereka nggak familiar banget. Oke. Bagi mungkin seperti itu ya. Karena saya pernah nanya aja ke beberapa anak muda. Saya tanya, tahu DPH gak? Mungkin mereka nggak tahu. Bahkan mereka nanya, apa sih fungsinya DPH apa sih? Oke. Terlibatlah ya. Saya ajak terlibatlah. Ketika terlibat dalam sebuah kepengurusan ya di Komsos, di katekese ataupun di liturgi, pasti akan muncul tuh namanya, oh siapa sih ketua seksiku? Ya, itu ketua seksi. Siapa sih nanti DPH Korbitku? Disitulah yang namanya akan kita tahu mengenai struktur organisasi di gereja. Ketika saya butuh dana, saya butuh dana nih untuk pembekalan anak nih misalkan. Oke. Gereja minta ke siapa? Kita harus mengajukan ke siapa ini dana kita nih? Siapa tuh? Nah, ya kan? Pasti nyari tuh kan? Nyari. Ya. Pak Ketua Seksi,
Ya. Saya butuh dana nih untuk pelatihan Quran anak saya nih. Ya. Kemana saya harus mengajukan formulir ini? Oh, ketua seksinya tanda tangan, bendahara seksi tanda tangan, ya kan? Siapa lagi? Kemudian di situ ada formulirnya adalah tertulang namanya DPH Korbit Pendamping. Karena ada muncul di situ kan. Tanya, ini siapa nih korbitnya ini? Oh, ada Pak X misalkan, korbit pendamping DPH-nya. Dia akan tanda tangan. Kemudian yang terakhir adalah Romo pendamping korbit tersebut. Oke. Ya. Artinya memang kalau kita aktif di sebuah kegiatan, ya, kita butuh dana apapun itu, pasti kita akan mencari pengurusnya untuk mencari dana. Iya. Ya mungkin bagi saya gini ya. Mungkin umat taunya pengurus. Ya. Tetapi tidak familiar dengan kata Dewan Paroki Harian. Ya. Nah, kalau bicara pengurus ini overall tuh semua ya, baik ketua seksi, baik Dewan Paroki Harian, baik pun ya siapa kategorial. Kalau DPH kan tadi hanya 21 orang, termasuk pastor. Oke lah, termasuk pastor. Something different dong. In high position. Yes. Bisa dibilang begitu. Ya. Paling tinggi. Tugasnya apa sebagai decision maker atau mendengarkan suara-suara umat? Iya. Dewan Paroki Harian itu adalah orang-orang yang pasti menjadi corongnya umat. Ya. Mau nggak mau harus mendengarkan keluhan kita umat. Harus mendengarkan umat itu berkata apa sih? Inginnya apa sih? Kebutuhan mereka apa sih? Ya. Dituangkan lewat program karya. Ya. Di seksi. Ya. Ya kan? Kemudian itu program karya akan terlaksana untuk siapa? Untuk umat. Ya. Ya kan? Dari umat kita dengarkan, kita terapkan di program karya yang akan dilaksanakan oleh seksi. Ya. Kemudian itu akan menjadi gerakan yang dilakukan oleh umat itu sendiri. Manfaatnya oleh siapa? Diterima oleh umat juga. Ya. Dari umat, oleh umat. Untuk umat. Nah, ini adalah fungsi dari DPH. Kita dengarkan mereka. Ya. Ketika ada permasalahan di wilayah lingkungan, pemilihan ketua lingkunganku ini buntu nih. Atau pemilihan korbitku buntu nih. Ya. Pasti DPH-nya akan terjun ke bawah. Ada apa di situ? Kita bantu. Kita setiap bulan ada kunjungan wilayah DPH, kemanapun ya. Setiap wilayah kita kunjungi setiap bulannya. Untuk mendengarkan keluhan umat, ya kan? Makanya untuk dalam periode yang ini 2021, 2024 dan 2024, 2027 kita sifatnya dialog. Oke. Kita mau dengarkan umat itu ada apa sih di tengah umat gitu kan. Dewan Paroki Harian hadir di tengah umat dalam kunjungan wilayah ya, DPH ke wilayah manapun ya. Mau wilayah Ubud, wilayah Lipo, wilayah manapun, kita dengarkan sih apa yang menjadi keluhan umat. Oke. Kita jelaskan itu semuanya. Selama kunjungan Pak, pernah ada komplain nggak Pak? Wah sering. Ketika kita mendengarkan suara umat itu, kebanyakan mereka ingin penjelasan. Oke. Ingin penjelasan. Contoh, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa, misalkan ya, Gereja Helena itu kan kaya raya, ya kan? Helena kaya raya. Dalam segi? Ya kan? Kita lihat fasilitasnya seperti apa, ya kan? Ya, lihat. Terus saya ketawa tuh Mas bilang dalam segi apa Pak. Oke. Fasilitas seperti apa ya? Gereja seperti itu gedenya. Kemudian kita lihat gedungnya juga luar biasa. Paroki-paroki lain yang datang ke sini pun juga melihat, wah ini luar biasa. Oke. Umat kita sendiri ya pasti berpikiran bahwa, loh ini uang kolektor kan luar biasa juga itu. Betul. Iya. Sering ditanyakan, berapa sih uang kolektor kita tiap bulan? Nah, dibuka gak? Kita open juga kok. Apa umat tahu? Kalau umat tanya, kita bisa jelaskan. Tapi kalau tanya Pak, tapi tidak akan saya jelaskan juga, dalam sebuah pengumuman gereja ya. Ya, dijelaskannya dalam kunjungan wilayah. Saya pernah ceritakan. Atau di DP Pleno saya ceritakan juga. DP Pleno itu artinya pengurus besar ya, ketua lingkungan. Ya, ketua lingkungan. Disampaikan ke ketua lingkungan. Iya, saya sampaikan bahkan sampai simulasi ya, simulasi. Saya pernah cerita tentang satu kali periode minggu, itu mungkin kita bisa sekitar, anggap saja 100 juta lah. Ya. Jeleknya lah 100 juta. Ya. Kali 4. Ya. 400 juta sebulan. Ya. Ya kan. Pertanyaannya dari 400 juta sebulan itu, kita terima berapa sih setiap bulannya dari kolektor satu? Cuma 32% yang masuk ke dana gereja kita. Kok 30%? Sisanya ke mana? 25% masuk ke dana papa. Oke.
Orang miskin berarti ya. 5% dana ya, apa ya? PSE ya. 5% masuk ke kepemudaan. Pemuda 5%. Oh iya. Gede kepemudaan tuh. Luar biasa. Luar biasa. Karena untuk support anak muda Betul, supaya lebih supaya maju. aktif, betul. Oke, saya setuju. Berikutnya ke KJ dalam bentuk DSP, ya kan? DSP apa tuh? DSP, DSS, ya kan? Apa tuh? DSP itu adalah dana solidaritas paroki, Oke. ya, untuk membantu gereja-gereja lain yang membutuhkan. Ya. Setiap bulan kita tarik dana seperti itu. Ya. DSS, dana solidaritas sosial, Ya. sama juga kita membutuhkan bagi umat yang membutuhkan di KJ. Ya. Nah, itu semua ditarik. Kita hanya kebagian berapa? 32%. Nah, dari 400 juta misalkan, kita contoh ya, 400 juta sebulan. Kita cuma kebagian berapa sih? Iya. Ya kan? Itu pun hanya untuk, itu dipakai untuk operasional loh. Listrik kita berapa? Ya, karyawan kita tiap bulan gaji loh. Ya kan? 17 orang gaji semua loh. Belum IPL. Yang katanya ya mahal kan? itu Pak yang IPL. Luar biasa itu kan. Kok bisa kena IPL ya tempat ibadah ya? Luar biasa. Ya kita sebagai warga yang baik kan bayar IPL gitu kan. Ke Lipo gitu kan. TMD. Oh Lipo ya, maksudnya Lipo ya. TMD Lipo Karawaci ya. Tetap bayar ya kalau. Tetap bayar. Kita tetap bayar. Oh rumah ibadah itu tetap dalam warga juga ya bagi kita sebagai warga negara yang baik ya. Warga negara yang baik tetap saya akan bayar. Okay. Yang wajar. Yang wajar. Wajar ya. Berarti ada yang nggak wajar. Ada yang nggak wajar nih. Ada yang nggak wajar nih. Oke. Nanti kita bicarakan itu lain waktu Pak ya. Oke lanjut Pak. Ya. Sampai mana tadi? Sampai tadi dana yang. Oke, dana ya. Makanya kalau orang berpikiran bahwa gereja kita dari kolektor 1 itu sangat luar biasa. Iya. Padahal dia tidak tahu di balik itu semua ada dana-dana yang dipakai alokasi, untuk hal-hal alokasi yang lain. ya. Makanya yang kita terima hanya 32% loh. Iya. Nah, artinya apa? Gereja kita ini sebenarnya cash flow-nya juga cukup mepet sebenarnya. Iya. Ya. Tapi kan sebenarnya gini Pak, kalau umat tahu, ini kan masalahnya publikasi yang nggak nyampe. Oke. Publikasi umat mungkin hanya tanya berapa sih, ya oke lah umat menyangka kolektornya dapatnya besar. Iya. Tanpa tahu ada alokasi seperti itu. Kalau mereka tahu kan mungkin mereka bisa bantu lebih banyak Pak. Oh iya. Pertanyaan saya begini, ketika saya sampaikan semua di DP Pleno, ya kan? Semua ketua lingkungan datang, kategorial datang, Korwil ada semua di situ, pengurus seksi ada semua di situ. Ya. Saya sampaikan semua dengan bendara waktu itu kan. Simulasi sampai kita dapat 32%. Ya. Artinya mereka semua paham. Pertanyaan saya, dari ketua lingkungan menyampaikan nggak ke umat? Nah itu Pak. Ini kuncinya. Ya kan? Informasi saya yang sampaikan ke DP Pleno hanya akan terhenti sebagai sebuah info titik. Jika itu tidak disampaikan ke umat. Ini yang penting. Corong-corong lingkungan itu dari ketua lingkungan. Ya karena hal itu masih banyak yang mempertanyakan umat-umat biasa. Betul. Artinya apa? Saya yakin banyak kaling-kaling yang tidak menyampaikan ke umat. Ya, ini harus saya himbau lagi. Ya. Bagaimanapun juga ketua lingkungan itu sebagai corongnya dari gereja. Betul. Mudah-mudahan ketua lingkungan nonton boleh dikasih. Siap. Ya, mohon ketua lingkungan khususnya menjadi perhatian bersama lah ya. Concern kita sama. Karena bagaimanapun informasi apalagi kritis tentang keuangan, kita harus open. Iya, open. Kita harus open. Kita open semuanya. Betul. Oke, Pak. Gini, Pak. Sekarang kita balik ke DPH. Karena kalau 3 periode kan artinya betah dong. Kebalik bagi saya tuh ya itu tadi kembali kepada mindset gitu kan. Bukan betah. Ini saya ralat. Mungkin masih mau menyediakan diri. Ya masih menyediakan diri. Pernah pengalaman apa Pak yang kalau berkesan nggak usah berkesannya untuk yang Tuhan kayak gitu template mungkin ya. Tapi kita yang berkesan yang menurut Bapak nih nggak bakal terlupakan nih. Biasanya yang lebih menyakitkan. Ada nggak yang hal-hal yang menyakitkan Pak? Selain di komplain umat? Iya, berawal dari yang 3 ini. Yang ketiga pun ini juga berat buat saya kan. Oke. Salibnya besar nih saya. Iya kan? Iya. Orang yang nggak lulus-lulus bodoh juga loh ya. Iya. Apa ya? Saya nggak lulus-lulus nih kan. Nggak lulus-lulus nih. Iya. Berarti kan ya kurang. Tapi ini artinya adalah sebuah panggilan. Saya meyakini itu, ya. Di mana tim pemilihan DPH itu ya secara bulat meminta saya untuk lanjut.
ya kan. Oh jadi permintaan ya? Ya, Bukan pengajuan ya? Bukan saya. Saya sudah menyatakan bahwa saya stop 2 periode. Tapi karena memang waktu itu mencari satu sosok untuk wakil dewan itu cukup susah. Ya. Ya. Dan beberapa nama yang diajukan oleh lingkungan wilayah dan bahkan dari tim pemilihan sendiri itu kurang bisa diverifikasi untuk dijadikan satu nama. Makanya tim pemilihan DPH ya meminta saya kembali ya. Untuk itu. Dan itu kembali ke saya, ya kan? Kembali ke saya. Saya siap atau tidak? Mau atau tidak? Karena waktu itu memang saya stop. Saya tidak mau lagi untuk yang periode berikutnya. Tuh, dia maunya stop, Pak Hernu. Yang bukannya Pak Hernu yang maunya stop gitu. Karena skenario ini memang di nama yang baru ini, nama-nama baru tidak ada nama saya. Oke. Ya, kita semua sepakat di awal bahwa untuk yang 2 periode kita stop semua. Ya kan? Tapi pada endingnya kalau yang 2 periode itu di stop, sengaja di stop. Memang sesuai dengan sesuai dengan karena kemampuan mereka di situ ya, yang ketua komsos, yang korbit komsos. Iya. Tidak ada yang bisa dilukir gitu kan, maksudnya di-upgrade gitu kan. Iya, betul. Artinya dengan demikian ya tinggal saya sedia atau tidak. Kalau saya bersedia dengan permintaan dari tim pemilihan DPH dengan konsekuensi bahwa nantinya saya akan dipertanyakan nih. Ya kan? Pasti. Meskipun saya bisa jawab. Ini aja saya nanya. Meskipun saya bisa jawab. Iya. Ya kan di sini ada semuanya. Tapi Pak, gini Pak. Begitu Bapak menjawab ya untuk ketiga kali. Berarti kan ada juga sesuatu yang menarik Bapak nih untuk kembali berkarya. Iya, betul. Apa, emang punya pengalaman yang menarik apa di DPH ini? Iya, pengalaman banyak sih. Saya kira pengalaman banyak senang atau juga. Buah-buahnya lebih nilai-nilainya cukup menarik sekali ya bagi saya dan pribadi saya dan keluarga. Oke. Ya kan? Luar biasa sekali. Ya. Saya sangat bersyukur menjadi pengurus Dewan Perwakilan Harian gitu kan. Iya. Ya. Ya di mana saya tidak punya misi pribadi ya. Oke. Saya termasuk orang yang lempeng gitu kan, tidak terpengaruh dengan orang lain terkait apapun muncul sebagai tokoh itu enggak sih. Saya bukan tipikal orang yang show off gitu enggak. Malah bagi saya Anda lebih banyak yang benci kayaknya. Iya. Saya jujur memiliki Anda tahu banyak tantangan lah. Itu tahu. Anda banyak yang benci tahu ya? Iya. Saya tahu, saya paham ya. Kira saya nggak tahu. Selama ini pun juga saya merasa banyak yang tidak suka. Sorry dengan pribadi saya ya. Ya seperti saya bilang tadi. Saya cukup vokal di sini kan. Saya cukup vokal. Iya. Saya cukup dominan di Dewan Perwakilan Harian. Iya, itu rasanya gimana Pak? Dibenci banyak orang Pak? Whatever, it's okay. Bagi saya pelayanan is pelayanan. Oke. Ya. Bagaimana menjalankan sebuah pelayanan dengan profesional ya ayo seperti ini. Saya beri contoh kok, ya kan? Ya. Saya dibenci orang ya udah jalan terus saja udah. Bahkan di teman-teman DPH saya internal yang waktu periode sebelumnya juga kita crash biasa. Dalam satu DPH. Satu grup itu kita crash berdebat it's okay biasa, tapi itu sebuah keluarga di luar dari ruangan rapat ya, kita keluarga kembali kok. Oh. Ya kan? Di dalam rapat DPH, kita bisa fight tempur mulut kita. Itu kan ide Pak. Iya, kita. Tapi maksud saya gini, benci secara personal sampai ada nggak gitu? Saya nggak tahu, tapi pasti ada juga secara personal ke saya. Itu salah satu resiko karena dengan adanya mengeluarkan kebijakan. Ya, karena saya percaya bahwa 1-2 orang, mungkin 10 orang benci ke saya, ribuan orang sayang ke saya. Termasuk Tuhan juga sayang saya. Wih. Tuhan saya sayang nggak Pak? Sayang sama saya. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak. Gitu Pak. Dalam bencinya orang itu pasti karena kebijakan. Ya. Pasti. Ketidakterimaan. Ya. Bapak yakin setiap Bapak ngeluarin kebijakan tuh bahwa Bapak benar? Saya hanya berkeyakinan bahwa itu adalah sebuah suara Tuhan. Memang menyakitkan gitu kan. Ya. Suara Tuhan itu memang menyakitkan. Tidak selalu suara Tuhan itu menyenangkan. Ya, keputusan kebijakan yang kita ambil dalam sebuah pengurus Dewan Perwakilan Harian itu banyak yang menyakitkan, bahkan bagi diri saya sendiri gitu kan. Oke. Tapi dalam itu Pak, dalam pengambilan keputusan, ini SDPH atau Pak Hernu sebagai wakil dewan?
Atau sekretaris dewan yang dahulu deh? Saya tidak pernah mengatasnamakan saya pribadi, Pak. Oke. Saya selalu menyatakan bahwa itu adalah keputusan rapat Dewan Perwakilan Harian. Oke. Ya, artinya apa? Komunal. Komunal. Kita sebuah tim yang sepakat memutuskan 1-2 poin ini. Ya, bukan keputusan saya. Meskipun itu ide saya misalnya. Ya, bisa diterima ya. Iya. Tetap itu keputusan rapat Dewan Perwakilan Harian. Apapun itu adalah keputusan bersama yang harus dilaksanakan. Nah, berarti itu tuh harusnya, sorry deh. Ya. Berarti kalau memangnya anggaplah bagi umat itu dikatakan salah keputusannya. Ya harusnya attack-nya ke DPH overall dong. Betul. Kenapa ke saya? Ya, karena saya dominan. Dan Mbak Heru pun tanda tangan di dalam hal itu. Betul. Contoh konkret ya. Pandemi lah. Oke. Pandemi itu memang saya merasakan tantangannya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saya juga sempat benci Anda. Iya. Ya terima kasih. Oke. Memang itu menjadi penyemangat saya. Artinya apa? Tantangan ini adalah menjadi kita challenge gitu kan. Ada yang membenci saya, tetapi itu semua menjadi berbalik nanti menyayangi saya. Betul, Pak. Sekarang saya sangat sayang sama Anda. Jadi bingung. Tapi enggak begitu, Pak. Maksudnya, Pak. Saya beri contoh. Ketika gereja Helena diputuskan oleh KJ melalui TGKP, tim gugus kendali paroki, waktu itu yang kebetulan saya pimpin. Saya ketuanya kan. Itu sama DPH sama sih, Pak? TGDKP itu beda. DPH adalah badan yang ada di paroki. Ya kan. TGKP adalah tim yang dibentuk oleh KAJ untuk membentuk sebuah keselamatan di dalam sebuah paroki. Ya, di mana itu masa pandemi. Ya. Dia harus merumuskan bagaimana supaya umat kita selamat, tidak ada yang celaka, meminimalisir resiko. Ya. Itulah TGKP. Saya tim di situ sebagai ketuanya. Lanjut, Pak. Diputuskan ketika TGKP dalam sebuah arahan dari surat KAJ menyampaikan kepada umat bahwa gereja ditutup. Pertentangannya luar biasa, Pak. Iya. Saya dimusuhi 10.000 umat waktu itu. 10.000? Nah iya. Taunya 10.000 dari mana, Pak? Hidup waktu 2020. Taunya? Artinya itu kan data umat 10.000. Data umat. Yang belum tentu semua membenci Bapak. Artinya memang ya saya dibenci umat dalam arti apa? Saya mau beribadah nggak bisa kok. Saya ke gereja dihalangi. Tapi kan itu keputusan pemerintah juga, bukan keputusan keputusan dari Keuskupan Agung Jakarta. Di mana keuskupan lain mungkin memiliki kebijakan yang lain. Waktu itu di awal pandemi atau sudah terjadi pandemi nih? Sudah pandemi. Pemerintah sudah memutuskan bahwa pandemi. Yes. Setelah pandemi diputuskan pemerintah. Tanggal 5 Maret 2020. Nah kan semua gereja juga tutup, bukan Helena saja. Tidak hanya di KAJ, ya kan? Semarang, Surabaya. Iya, semua tutup kan? Tidak semua tutup. Tidak semua tutup. Ya. Artinya apa? Gereja di luar KAJ itu memiliki kebijakan yang lain. Bentar, tapi gereja di KAJ ditutupnya ini artinya umat tidak boleh berdoa atau misa ditiadakan nih? Misa ditiadakan. Kegiatan ditiadakan. Ya. Artinya close tuh gereja nggak boleh beraktivitas. Ya Memang kan? tidak semua seperti itu? KAJ semua seperti itu. Di luar KAJ? Di luar KAJ saya tidak tahu. Ada yang open, ada yang close. Ya artinya kan? Kalau KAJ semua seperti itu, alasannya apa untuk membenci Bapak? Semua berontak. Kenapa? Karena tidak boleh ada umat masuk di dalam gereja. Beraktivitas dalam gereja tidak boleh. Berdoa pun sangat dibatasi. Di mana berdoa dalam sebuah gereja itu sebuah hal pokok. Ya kan? Kebutuhan pokok ini. Itu pun dibatasi. Ya. Ini menjadi pertentangan yang cukup berat buat saya. Menutup gereja. Ketika gereja pertama kali dibuka tanggal 9 Agustus 2021. Saya nangis, Pak. Kenapa? Saya terharu saya. Kenapa? Karena memang hidup gereja saya. Saya merasakan kehidupan yang baru. Seperti Tunas tuh baru muncul. Saya merasa, wah sentuhannya luar biasa. Karena awalnya gereja sepi, tidak ada aktivitas. Hampir setahun di situ. Kemudian tanggal 9 Agustus
gereja mulai dibuka kembali. Luar biasa. Itu yang menurut saya satu kejadian yang mungkin bersejarah bagi Helena. Gereja tutup, gereja buka, itu semua ada di tangan TGKP waktu itu. Dan saya mengambil keputusan. Oh, berarti dalam 1 tahun itu, 1 tahun ya kurang lebih. 1 tahun lebih itu keputusan-keputusan yang sangat krusial ya. Sangat krusial, sangat krusial ya. kontroversial saya juga. Ya. Lebih banyak kontroversial. Kontroversial. Tapi yang jelas Anda tahu saat itu Anda Saya diserang. Iya, hampir semua umat tuh menanyakan, kenapa nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu, ya kan? Baru kenapa bisa online? Kalau menanyakan masih oke lah Pak. Kenapa nggak boleh pasti ada jawaban. Ya. Seingat saya bukan kenapa, kok seperti itu. Nah, iya. Itu kan problemnya. Betul. Ya, banyak dinamika yang dihadapi seperti itu. Saat ini masih normal. Tapi saat itu ketua apa tadi TGKP itu berarti itu keputusan pribadi Pak Herno? Tidak, tim. Oke, tetap tim juga ya. Iya. Dari KAJ memberikan arahan, tim TGKP Paroki Curug ini yang mengejawantahkan. Oke. Karena waktunya udah mepet ya. Pertanyaan terakhir Pak. Yang paling berkesan buat Bapak lah selama jadi DPH. Ya. Mungkin waktu di COVID juga. Iya, saya tidak memungkiri itu. Apa yang paling tantangannya luar biasa. Ya, saya kalau boleh sharing terkait dengan waktu di masa pandemi ya. Iya. Itu kita berikan kebijakan bahwa dari KAJ memberikan kebijakan juga bahwa dalam 1 hari itu hanya 1 anak yang boleh dibaptis. 1 hari 1 anak yang boleh dibaptis. Ya, bayi. Oke. Ya, lanjut. Di situ kebetulan ya istri saya sudah melahirkan dalam usia anak saya 3 bulan. Ya. Ya kan. Kita perencanaan mau dibaptis, ya kan. Saya mau baptis juga. Sudah daftarkan, penuhi persyaratan semuanya. Kemudian anak saya waktu dijadwalkan dibaptis sore itu jam 5. Oke. Ya. Saya sudah diskusi dengan Romo Eko yang mau membaptis. Ya. Semua persyaratan, dokumentasi sudah semuanya. Ya kan, di mana di situ hanya dihadiri oleh orang tua, wali baptis, dan anak itu sendiri. Oke. 5 orang. Dan Romo 6. Tapi hari itu memang cukup berat, di mana dari pagi ambulans meraung-raung. Ya kan? Di mana virus Delta itu menyerang. Kembali tinggi angkanya. Tinggi sekali, langsung melonjaknya luar biasa. Ya, beberapa hari sebelumnya sudah ada pembaptisan, ya kan, bagi anak-anak bayi di Helena. Anak saya yang keempat. Ya. Kemudian di hari itu memang lonjakannya tinggi sekali. Dari pagi saya diskusi dengan TGKP, kemudian ada info, si umat sana meninggal, umat sini meninggal, ada yang sakit dibawa ke rumah sakit. Akhirnya apa? Akhirnya ya jam 2 siang sore, ya tim memutuskan bahwa baptis bayi ditiadakan. Di stop dulu. Semua gereja kita close semua aktivitasnya dulu. Jadi anak Bapak nggak jadi baptis saat itu? Saya sebagai ketua TGKP yang mungkin memiliki vote cukup besar ya, memiliki hak veto untuk memutuskan jalan atau tidak. Tapi saya tetap menghargai keputusan tim. Ya. Terus? Akhirnya apa yang terjadi? Persiapan saya berhari-hari dengan keluarga, ya batal di 3 jam terakhir itu. Saya putuskan bahwa jam 2 siang itu, saya sampaikan kepada seluruh umat juga, bahwa seluruh aktivitas gereja kita hentikan, termasuk baptis bayi. Padahal termasuk anak saya juga. Saat itu hanya anak Bapak. Hanya anak saya saja yang akan dibaptis jam 5 sore. Reaksi istri gimana? Ya luar biasa. Bahkan ya ini menjadi pengalaman yang mungkin cukup menyedihkan bagi saya juga ya. Karena beberapa hal juga saya dianggap untuk menghalangi keselamatan. Istri? Keluarga saya juga bisa juga menganggap seperti itu, bahwa ini kamu tuh memiliki hak veto untuk meneruskan sehari ini saja loh. Kenapa nggak kamu lakukan? Persiapan sudah siap semua loh, makanan sudah ada semua loh. Kita ada sedikit pesta kecil, udah siap semua loh. Keluarga datang semua loh. Jadi kamu nggak memutuskan langsung untuk saat ini saja kamu teruskan itu baptis bayi. Saya merasa tertampar juga di situ. Tapi saya merasa bahwa saya sebagai seorang ketua tim TGKP yang kita patuh kepada aturan protokol saat itu,
ya saya menjelaskan kepada keluarga. Terus Pak? Ya saya sudah siap bahwa saya akan dibombardir dengan berbagai pernyataan itu dari internal saya sendiri, ya kan? Ya mungkin umat lain nggak tahu, tapi saya pribadi merasakan bahwa keluarga saya pun juga ya menganggap saya terlalu netral untuk tidak memvoting veto jalan itu baptis bayi. Ya harusnya. Tapi saya terima semuanya. Ya oke, itu saya nangis juga itu. Saya sempat menangis kepada anak saya. Mohon maaf nak, mohon maaf, ya kan? Mohon maaf ini kata. Ini luar biasa. Saya gendong anak saya. Nak mohon maaf, Papa belum bisa melaksanakan saat ini. Ya, saya akan janji berikutnya akan saya baptis kamu dengan baik sesuai janji Papa. Ya toh. Ya. Sebulan berikutnya baru saya baptis, Pak. Tapi ini pengalaman luar biasa, Pak, bahwa saya sebagai seorang DPH tidak memiliki misi pribadi untuk meloloskan. Ya walaupun sebenarnya meskipun bisa saja. Saya bisa. Tapi saya tidak lakukan. Pergulatan batinnya luar biasa, Pak. Pasti. Belum istri ya yang belum keluarga, belum yang lain. Romo Eko pun juga waktu itu, kenapa Pak Heru nggak sekali aja lah, kita baptis sendiri nggak masalah kok. Saya hormati keputusan tim TGKP. Oh Romo waktu itu oke aja sebenarnya. Romo nggak masalah. Tapi tim memutuskan untuk close semua kegiatan di gereja termasuk baptis bayi. Dan Bapak, saya hormati. Ya, dan Bapak bergerak melaksanakan itu karena sebagai ketua juga. Ya, saya hormati. Ya, harus jadi panutan. Betul, keren. Luar jadi, biasa. Integritas saya tetap ini, Pak. Terus istri marahnya lama nggak tuh, Pak? Ya, karena kan makanan udah dibuat loh. Pakai uang gitu. Berapa duit udah siap-siap untuk dengan penjelasan, dengan saya jelaskan semuanya bahwa ini harus saya lakukan memang sebagai contoh. Saya harus memberi contoh juga kepada umat. Jangan membuat presiden buruk saya kepada umat. Ya kan? Kalau saya meloloskan hal ini, umat yang lain pasti akan menanyakan. Wah, mentang-mentang ketua DGKP, mentang-mentang DPH, bisa, yang lain nggak bisa. Saya nggak mau seperti itu. Pasti. Fair. Dan saya mainnya fair play. Dua kemungkinan ya nanti yang lain pun bisa ikutan. Iya, betul. Mungkin saya juga kalau berada di posisi Bapak belum tentu melakukan hal itu. Ya. Masih jos terus. Keren Pak. Integritas. Iya. Ya karena itu suatu prestasi dan istri Pak Hernu juga saat itu support, memahami. Ya. Kita hadirkan istrinya Pak Hernu. Oh enggak ya. Oke. Waktu udah cukup. Terima kasih banyak Pak udah datang di podcastnya Komsos. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan si podcast kita ini bisa bermanfaat untuk umat ya, terutama umat yang kurang aktif atau tidak aktif cenderungnya. Dan susah ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa nih. Gue orang yang jujur dulu, saya juga sempat benci. Bukan benci sih ya, cuman rada aneh nih, kok kebijakannya kayak gini. Ya sekali lagi karena tidak adanya komunikasi. Iya, oke. Nah, harus ada komunikasi ke depan dan mungkin bisa perbaiki Pak, DPH mungkin memberi informasi kepada umat tuh lebih secara detail ya lewat Komsos ini Pak. Siap. Ya, karena kita yang namanya Komsos komunikasi. Iya. Pewartaan toh? Pewartaan toh. Iya, penting lah. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang lebih menarik. See you.